Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita mengenal ada dua hari raya yang setiap tahun kita rayakan, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya yang kita rayakan, ya, Aid itu artinya kegembiraan yang berulang, ya, atau sering juga diartikan dengan kembali. Jadi Idul Fitri itu sering juga diartikan, dipahami kembali kepada kesucian, kembali kepada asal mula kejadian, dan kembali pada kebenaran. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau puasa yang kita tunaikan selama bulan Ramadan itu tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Lantas apa sebenarnya tujuan dari perayaan Idul Fitri, ya, ataupun Idul Adha atau hari raya yang kita tunaikan setiap tahun ini? Bisa kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan genapkanlah bilangannya, genapkanlah hitungannya dalam kamu berpuasa, dan agungkanlah, besarkanlah nama Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, inilah tujuan utama kita merayakan hari raya dalam tuntunan agama itu adalah agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Ada tiga indikator, ya, orang-orang yang bersyukur. Yang pertama yakni menampakkan sesuatu yang belum muncul dalam pribadi kita. Nah, barangkali kita setiap waktu, setiap saat punya keinginan, ya, punya harapan, punya cita-cita, ya, punya potensi dalam diri setiap orang, yang itu tentu menjadi bagian dari kelebihan, bagian dari sesuatu yang spesifik pada diri setiap orang. Nah, syukur itu artinya apa? Kita melahirkan, kita mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi sesuatu yang menjadi potensi kita. Rasa kasih sayang, kesabaran, kejujuran, penghargaan pada setiap orang itu pasti ada pada diri setiap orang. Hanya persoalannya kadang itu bisa dilahirkan, ya, mewujud dalam bentuk performan begitu. Kadang justru yang muncul bukan rasa kasih sayang tetapi rasa kebencian. Nah, disinilah barangkali indikator yang pertama dari rasa syukur itu adalah menampakkan sesuatu yang sementara ini barangkali belum muncul dalam pribadi kita. Yang kedua, memberi yang banyak sekalipun kita mendapatkan sedikit. Nah, ini penting bagi kita. Mungkin sesuatu yang berat, ya, mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Karena apa? Karena pada umumnya, jadi kita memberi orang lain itu minimal rata-rata begitu, ya, sepadan dengan apa yang kita terima. Nah, dalam konteks ini kita memberi yang banyak sekalipun kita mendapatkan sedikit, itu artinya apa? Di situ ada kelonggaran hati, ada keterbukaan begitu, ya. Nah, sisi ihsan itu di situ, ya. Jadi memberi sesuatu kepada orang lain lebih daripada apa yang kita terima. Yang ketiga, kita menyadari betapa karunia Allah itu luar biasa banyaknya, tidak terbatas diberikan kepada kita semuanya. Kemudahan kita dalam mencari rezeki, kemudian juga kemudahan kita dalam beribadah, ya, kelancaran kita dalam berpuasa misalnya begitu. Kemudian juga misalnya kebersamaan kita dengan teman-teman kita, rekan sekerja, lebih dari itu barangkali di keluarga kita,
ya diberikan kesehatan, kebahagiaan, ketentraman di lingkungan juga kita misalnya begitu. Nah, itu tentu bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya, bahwa apa saja yang Allah berikan kepadamu itulah perhiasan hidup di dunia. Pemirsa yang saya hormati, jadi kembali pada Aid, ya, hari raya ini artinya sudah semestinya dan sudah selazimnya, ya, semua kita merasakan kebahagiaan, ya, sesuai dengan arti kata Aid itu artinya kebahagiaan yang berulang, minimal paling tidak setiap tahun itu kita rasakan. Nah, karena itu di akhir Ramadan misalnya, ya, kita umat muslim, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat itu punya kewajiban untuk membayar zakat. Ya, zakat itu orientasinya pada penyucian diri, tetapi orientasi lebih luas lagi itu ada nilai sosial, ya, memberi kebahagiaan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Karena apa? Bahwa kebahagiaan itu tentu tidak hanya otoritas kita yang menjalankan ibadah, yang menjalankan puasa, tetapi semua orang itu punya hak yang sama untuk bisa merasakan kebahagiaan di hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan tentu kita semuanya bisa bisa merayakan, ya, hari raya ini tentu sekali lagi dengan penuh hikmat, ya, dengan rasa syukur yang mendalam itu, yang dalam bentuk yang pertama, ya, kita menampakkan, mewujudkan, ya, apa saja misalnya yang sementara ini masih ada dalam angan-angan kita, kemudian kita berusaha belajar untuk memberi yang banyak sekalipun kita mendapatkan sedikit, kemudian kesadaran yang lebih tinggi dari itu, kita menyadari betapa karunia Allah ini luar biasa. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.